Timas. Baik, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sekali lagi selamat pagi. Semangat pagi. Iya, puji Tuhan. Kita akan memulai acara kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita siapkan diri kita. Ya, dipersilakan mengambil tempat duduk yang telah disediakan. Kami mengucapkan selamat datang kepada kita semuanya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu pagi hari ini dalam acara kita, yaitu peluncuran kapal baru Purba Jaya 2. Kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah. Puji nama Tuhan. Kemudian acara kita pada pagi hari ini, yang pertama kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Nur Imam Darmawan sebagai owner dari Purba Jaya 2. Kemudian dilanjutkan dengan acara seremoni tanda tangan yang nanti akan diwakili oleh pertama Bapak Nur Imam Darmawan sendiri dari Vigar, BKI dan juga PT Timas. Setelah itu kita akan memasuki ibadah ucapan syukur dan juga doa pemberkatan pengurapan kapal Purba Jaya 2 ini. Dan setelah ibadah selesai, langsung dilanjutkan dengan doa pemberkatan dan pengurapan kapal Purba Jaya 2, dilanjutkan dengan terakhir yaitu peluncuran kapal Purba Jaya 2. Itu saja yang menjadi acara kita pada pagi hari ini. Maka langsung saja kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Nur Imam Darmawan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Silakan. Salam sejahtera semua, selamat pagi. Terima kasih kepada setiap kolega dan semua rekan sejawat. Terima kasih juga Bapak Gultom dari Syahbandar Merak, Bapak Olaf Damanik dari BKI, juga terima kasih juga ke yang sebesar-besarnya pada Pak Rahman dari PT Timas. Kalau kita lihat di sini SPOB Purba Jaya 2 berdiri megah, semuanya karena jerih payah Pak Rahman dan timnya. Walaupun agak terlambat, yang penting untunglah masih bisa selesai. Dan pada hari yang bahagia ini kita bisa launching kapal ini ya. Terima kasih sebesar-besarnya Pak Rahmat yang sudah berjerih payah. Sehat-sehat selalu Pak, karena selanjutnya nanti ada Vigar Jaya 4, Vigar Jaya 5 Pak. Ya Pak. Ya, terima kasih. Dan ini adalah launching kedua di Timas ya, untuk kapal yang pertama Vigar Jaya 3 dan ini ada Purba Jaya 2. Mungkin banyak orang yang bertanya apa sih artinya Purba Jaya 2? Purba Jaya itu artinya putra bangka. Jadi bapak saya itu dulu tahun 70 punya perusahaan namanya Purba Jaya. Jadi untuk mengenang bapak saya yang kebetulan lahirnya kemarin tanggal 23 November almarhum ya, maka saya namakan ini adalah Purba Jaya 2. Purba Jaya 1-nya lagi operasi di Tanjung Priok. Dan semua ini bisa terlaksana pembangunan kapal ya, dari awal sampai akhir ya, semuanya karena semata-mata bukannya karena kekuatan saya, tapi semuanya karena kemurahan Tuhan. Saya ini nggak bisa apa-apa. Saya ini ya kemurahan Tuhan, dibantu sama teman-teman, sama Pak Rahman, dibantu dari Syahbandar Pak Gultom, dibantu dari sama Pak Olaf juga. Semuanya akhirnya bisa sampai hari ini bisa launching SPOB Purba Jaya 2. Ya, terima kasih atas kehadiran dari setiap teman-teman dan semua mitra kerja, sehingga hari ini hari yang berbahagia bagi kami semua dari PT Vigar ya. Karyawan Vigar juga sudah hadir semua di sini, bahagia ya, bisa menyaksikan hari yang bersejarah. Mama saya juga hadir, semua saudara-saudara saya juga hadir semua.
ya di sini untuk menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan saya bisa memiliki mengoperasikan kapal ya yang dipercayakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan saya juga berdoa agar semua ini berjalan dengan lancar semua. Dan saya juga berdoa PT Timas juga maju terus, sehat terus, jaya-jaya juga. Terima kasih ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Nur Imam Darmawan. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan menyaksikan seremoni penandatanganan pada pagi hari ini. Langsung saja saya panggilkan, tentu yang pertama tadi Bapak Nur Imam Darmawan, kemudian mewakili dari Vigar, mewakili BKI, dan juga mewakili PT Timas. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Oh iya, satu lagi perwakilan dari Syah Bandar, mohon maaf. Dalam hal ini kami panggilkan Bapak Gultom untuk boleh maju juga ke depan. Kita berikan aplaus, tepuk tangan yang meriah kepada Ibu. Terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut dalam proses penandatanganan ini. Kami persilahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Berikutnya Bapak Ibu Saudaraku, kita akan masuk dalam ibadah syukur dan juga nanti akan dilanjutkan dengan doa pemberkatan dan juga pengurapan SPOB Purbajaya 2 ini. Maka bagi kita yang beragama Kristen Nasrani, mari kita ikuti ibadah ini. Yang lain, saudara-saudara yang lain boleh menyesuaikan. Kita awali ibadah kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami ucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan kami Yesus Kristus, dan selamat pagi penolong kami yang sejati Allah Roh Kudus, ketiga Allah kami yang Esa, yang sangat mengasihi
mengasihi, mencintai kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan, pemeliharaan, berkat-berkat-Mu Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan tibakan kami di tempat ini, kami berkumpul bersama dengan penuh sukacita. Kami yakin dan percaya semua ini adalah karena pimpinan Tuhan, berkat Tuhan bagi kami. Bapa, kami akan masuk dalam ibadah, ucapan syukur kami atas karya-Mu yang hebat di tengah-tengah keluarga di tempat ini. Kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu, terlebih kami juga akan mendengar isi hati-Mu, pesan-pesan-Mu bagi kami dalam kami melandasi peluncuran SPOB Purbajaya 2 pada pagi hari ini. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kiranya di tengah-tengah kami hadirat-Mu nyata dan Engkau memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mulai ibadah syukur kami pagi ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Saya mengajak kita untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berjudul Kaulah Kuatku. Kalau boleh sebisanya kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Sebisanya kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Sama-sama katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiri, beribu rebah di kiri, bertasa di sisi kanan. Kau janji-Mu, Engkau bersamaku. Katakan, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kita nyanyikan kembali dari awal. Sama-sama katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, Kau sungguh Engkau bersamaku. Ayo dengan iman, beribu rebah, beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kanan. Kau janji-Mu, Engkau bersamaku. Semuanya takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Sekali lagi, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Oke, baik, tepuk tangan yang mulia buat Tuhan, saudaraku. Dipersilakan duduk kembali. Langsung Pak pendengar, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa kembali hadir untuk membagikan firman Tuhan yang mendasari pekerjaan kita di tempat ini. Sebagai orang percaya, tentu kita harus senantiasa melibatkan Dia
sehingga semua apa yang kita kerjakan maka dia menjadikannya berhasil. Amin. Mari kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 5. Kita mulai dari ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Pak Imam Darmawan. Haleluya. Amin. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu itu. Dan biarlah melalui perahu ini kita boleh mendapatkan pemahaman dan pengertian bahwa Tuhanlah yang memberikan dan memberikan kemampuan untuk kita bisa mengerjakannya, sehingga perahu ini ada sebagaimana adanya. Sebagaimana tadi kesaksian daripada Pak Imam, sesungguhnya dia tidak mempunyai kekuatan kemampuan apa-apa untuk mengerjakan ini, tapi semata-mata hanya Tuhanlah yang mengerjakan. Amin. Ayat keempat, setelah selesai berbicara, ya, kita berharap dengan karya ini kita bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan yang dinyatakan dan dipercayakan kepada Pak Imam, bahkan kepada semua rekan-rekan yang ikut ambil bagian mengerjakannya, sehingga hal ini dari tidak ada menjadi ada. Haleluya. Itu bukan hanya sekedar kemampuan kita untuk mengerjakannya, tetapi ada kekuatan Tuhan dan hikmat, akal budi, pemahaman, pengertian. Dia juga yang menolong kita sehingga ini boleh ada sebagaimana ini ada. Selanjutnya ayat keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Pak Imam, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Haleluya. Artinya apa? Tuhan mau agar kita bisa lebih produktif lagi, lebih menghasilkan lagi, lebih berkarya, lebih besar lagi. Amin. Berarti dia minta agar perahu ini ditolakkan ke tempat yang lebih dalam. Sehingga lihat, kalau perahu ini, kapal ini hanya ada di tempat ini, dia tidak akan berproduktif dan dia tidak aktif. Maka ntar kita semua harus melepaskannya. Haleluya. Amin. Dan di situ dikatakan bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dan Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dengan ayat ini kita bisa mengerti bahwa usaha upaya manusia sangat amat terbatas. Kadang-kadang apa yang kita kerjakan tidak berjalan sesuai dengan kehendak dan pikiran kita. Bahkan tadi disampaikan oleh Pak Imam bahwa peluncuran ini agak sedikit terlambat, tetapi menurut saya itu bukan terlambat, karena bagi Tuhan waktu yang tepat itulah rancangan Tuhan. Amin. Dan selanjutnya di situ dikatakan tebarkanlah jala, artinya bekerjalah. Bekerjalah. Ya, setelah bekerja, lihat, para murid berkata, kami bukan nggak bekerja, tapi kami sudah bekerja keras, tetapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi poinnya di sini, namun karena engkau yang menyuruhnya. Wow. Siapa yang menyuruhnya? Yang menyuruhnya itu Tuhan itu sendiri, yang mempunyai halik langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Dialah yang menyuruhnya. Maka kalau Tuhan berfirman, kalau dia menyuruh, bagian kita hanya mentaatinya saja. Dan mentaatinya serta melakukannya. Karena pada waktu kita mentaatinya, berarti kita percaya. Pada waktu kita melakukannya, maka apa yang kita percaya pasti akan terjadi. Amin. Ayat ke-6, dan setelah mereka melakukannya, di situ dikatakan apa? Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Konteks ini berbicara tentang ikan, tapi pada waktu kita melakukannya, maka lihat, berkat-berkat itu datang ke dalam setiap usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam setiap hidup kita. Percaya dengan kapal ini, dengan usaha dan pekerjaan yang ada berkat yang luar biasa. Anak-anak Tuhan, jika Anda taat dengan Tuhan, bukan saudara yang cari berkat, tetapi berkat yang datang dalam hidup saudara. Karena terbukti mereka telah menebarkan jala sepanjang malam, di mana memang banyak ikan, tetapi tidak mendapat apa-apa.
Tapi pada waktu siang hari karena Tuhan yang menyuruhnya, mereka menebarkan saja. Bagian mereka hanya menebarkan saja. Dan apa yang terjadi? Bukan jala cari ikan, tetapi ikan masuk ke dalam jala. Wow. Amin. Anak Tuhan diuber ya. Sehingga jala mereka mulai koyak, melebihi ekspektasi, melebihi daya mampu kita untuk berpikir. Karena pada waktu kita mentaati, kita mengerjakan, kita percaya, kita melakukannya, berkat itu melebihi dari apa yang sanggup mampu kita pikirkan. Sebab dialah sumber berkat. Ayat ke-7 ini penting. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ingat, jika Tuhan memberkati, Dia memberkati dengan berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Namun di tengah kelimpahan dan berkecukupan, daya tampung kamu nggak akan sanggup mampu. Kalau ditampung sendiri, entar tenggelam. Nah, oleh sebab itu diberikan isyarat kepada teman-temannya yang lain agar bisa bergabung bersama, agar menampung berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk semua rekan kerja yang ada di tempat ini. Yakin dan percaya, peluncuran pertama, peluncuran kedua, dan pasti akan ada peluncuran selanjutnya di tempat ini. Kerjasama Anda pasti akan terjalin. Kerjasama tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati semua yang terlibat di dalam pekerjaan di tempat ini. Kenapa? Karena ada hamba Tuhan yang mengerjakannya. Berikan tepuk tangan kepada anak Tuhan. Hamba Tuhan bukan jabatan atau pendeta, tapi hamba Tuhan itu adalah hamba kebenaran. Artinya orang yang menaklukkan dirinya dengan kebenaran. Amin. Itu adalah hamba Tuhan. Kalau pendeta cuma jabatan, tetapi kita anak-anak Tuhan. Tuhan itu adalah kebenaran. Maka kita menjadi hamba Tuhan, berarti kita menghambakan diri kita kepada kebenaran. Karena di mana ada kebenaran, berarti ada Tuhan. Jika ada Tuhan, sifat naturnya Dia mengasihi dan Dia selalu ingin memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Dan Tuhan mau, percaya, yakin dan percaya bahwa ini Tuhan akan memberkati dengan berkelimpahan. Tetapi berkat itu tidak boleh ditampung sendiri. Berkat itu harus menyebar dan harus dibagi-bagi, tentu sesuai dengan porsi usaha dan pekerjaannya masing-masing. Sehingga di tengah kesatuan yang ada, lihat Tuhan memerintahkan berkatnya, pekerjaan buat setiap kita, memelihara sepanjang hidup kita. Makanan kita senantiasa berkecukupan, tidak akan pernah berkekurangan, bahkan kita berkelebihan juga untuk bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan dan memerlukan, sehingga mereka bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Kita berbuat baik kepada manusia bukan mengharapkan imbalan. Kita berbuat baik kepada manusia yang lain karena kita semua sudah menerima kebaikan dari Tuhan itu sendiri. Amin. Dan jika Tuhan dalam hidup kita, maka yakin dan percaya Dia akan menyertai setiap perbuatan tangan kita. Dan setiap perbuatan tangan orang benar, maka pasti akan berhasil. Dan keberhasilan itu timbul dari ide-ide cemerlang, yaitu hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan di tengah hikmat yang diberikan kepada kita, pasti kemakmuran terjadi. Namun di tengah situasi kondisi seperti itu, Tuhan juga minta segala sesuatu indah pada waktunya harus disertai dengan kesabaran. Karena pada waktu Anda sabar, maka Anda menghindarkan kerugian itu sendiri. Sebab bagi Tuhan waktunya adalah waktu yang tepat. Hari ini adalah hari yang tepat untuk peluncuran ini. Haleluya. Amin. Dan Dia menjumpakan kepada setiap kita orang-orang yang tepat. Dan waktu untuk diberkati juga nanti adalah waktu yang tepat. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih untuk semua rekan, teman, kekasih Tuhan, bapak-bapak yang terlibat sehingga peluncuran kapal ini boleh terjadi. Yakin dan percaya kesatuan pekerjaan dalam setiap hidup kita, maka Tuhan pasti akan senantiasa memberkati. Sukses selalu, dan terlebih lagi kapal ini boleh melayani kebutuhan-kebutuhan yang sangat amat membutuhkan.
Dan kita juga berdoa nanti untuk nakoda dan ABK yang akan mengoperasikannya, agar mereka juga diberkati Tuhan, kesehatannya, perlindungannya, roh takut akan Tuhan, nggak macam-macam, nggak aneh-aneh, mereka hidup di dalam kebenaran. Sebab kita memulainya dengan Tuhan, kita memulainya dengan kebenaran, maka kita yakin dan percaya pengoperasiannya juga senantiasa di dalam kebenaran. Di mana ada kebenaran, maka Tuhan pasti memerintahkan berkat di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami semua, bagi anak-anak Tuhan secara bersama Pak Imam Darmawan dan semua keluarga dan semua rekan yang ikut ambil bagian, sehingga proses pekerjaan di tempat ini boleh terjadi dan boleh terselesaikan. Dan kami percaya hari ini adalah hari yang tepat di mana Tuhan memberkati usaha pekerjaan, sehingga kapal ini boleh diluncurkan ya Tuhan. Dia boleh beroperasi sebagaimana sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan orang-orang yang terlibat dengan perusahaan di tempat ini, sehingga semua kami diberkati dan semua yang terlibat dan bergabung dengan usaha di tempat ini, tiada satu pun yang tidak diberkati, semuanya diberkati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan menjadi sesuatu yang nyata di dalam setiap hidup kami, karena kami tahu Tuhan ini bukan hanya semata pekerjaan tangan kami, tetapi Tuhanlah yang mengerjakan melalui setiap tangan kami, sehingga ini boleh ada. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya, jika Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik, Tuhan sanggup mampu menjaga dan memelihara, sehingga tujuan dan kehendak Tuhan dengan usaha di tempat ini pasti akan tergenapi. Terima kasih Bapa di surga, dan kami akan melepaskan kapal ini sepenuhnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kita urapi ya. Begini, Bapak Ibu jangan aneh jadi. Tunggu, manusia ada 3 imannya. Yang pertama adalah iman manusia, nggak perlu Tuhan. Anda punya iman, punya kekuatan, kemampuan mengerjakan sesuatu dengan rajin, ulet, tulus, jujur, sukses. Amin. Tapi ada juga iman panca indera. Ada orang yang perlu menerima jamahan, ada orang yang perlu menerima tumpangan tangan, ada orang yang perlu lihat baru mereka percaya. Tetapi iman yang sejati, dia nggak perlu media yang lain, cukup berkata aku percaya, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Dan kita akan mengurapi ini. Ini hanya prosesi, hanya pengantara dari iman panca indera masuk kepada iman ilahi. Amin. Ini nggak ada kuasanya, yang kuasanya itu Tuhanlah yang menjaganya. Tetapi ini hanya sebagai simbol saja. Minyak ini tidak mempunyai arti apa-apa. Tetapi pada waktu minyak ini disampaikan dan diucapkan doa, doa itu yang punya kuasa. Amin. Bukan minyak ini, jangan paham, jangan salah paham. Tetapi kita melakukannya, memprosesinya sebagai perlambang. Lambang di mana kapal ini diurapi, dijaga, dilindungi oleh Tuhan itu sendiri. Karena kita percaya halik langit dan bumi dan segala isinya Tuhanlah yang punya. Jika kapal ini nanti berlayar di tengah lautan yang luas, kita perlu agar Tuhan melindunginya. Amin. Mari kita berdoa dan kita akan mengurapi. Saya aja ya. Ini kaki dua. Ya, luar biasa nih. Sembuhlah dalam nama Yesus. Sambil Bapak Pendeta bersama dengan Pak Imam mendoakan dan mengurapi Purbajaya 2, mari kita sama-sama memuji Tuhan untuk mengiringi doa ini, saudara. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini, kemenangan terjadi di
bunyi begitu tadi ya. Bunyi itu aneh juga. Dipersilakan kepada keluarga. Jelas kan hasil karya Tuhan. Iya, luar biasa. Cuma kalau udah diberkati jangan lupa. Pak itu deh. Kalau udah diberkati jangan lupa. Lagi pindahin listriknya, lagi udah. Oh, udah katanya. Dia langsung pindahin listrik, jadi tadi ada oh yang pindahin listrik dimatiin itu kan waktu itu saya pernah masih pindahin apa loading jalurnya komputernya lagi dia minta tantangan SM sama bikin ke rumah ya di gereja mana Di gereja Viva sih di GBI Pak sama di Fast Indonesia. oh Ya, banyak. Gen itu, generasi gen itu banyak tuh. Kedua, ya mama papa kita.
SPOB Purbajaya 2 saat ini sedang diluncurkan, dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat karya Tuhan yang ajaib bagi PT Vigar Jaya. Terpuji nama Tuhan, penyertaan perlindungan dan berkat Tuhan menyertai Purbajaya 2 sekarang sampai selamanya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Cepat ya. Kalau baru aja lagi, baru yang buat aja lama ya. Cepat sekali. Dia kemana? Ke Priok itu kan? Iya. Bisa kita naik itu aja ke Priok. Berapa lama? Agak lama. Lumayan Pak, bisa 45 menit. Oh iya. Kan dia lumayan loh, dia kemudian Dia mesti lama. dia mesti lewat Laut Jawa kan? Jauh lama. Laut Jawa lebih aman. Kan dia Mesin kan- samudra kan? Dia kan nggak kayak mobil, jalannya juga nggak terlalu cepat. 40 knot paling hati. Nggak mungkin 40 knot. Kambunan 40 knot tuh. Nah, kalau Priuk 45 menit dia. Naik mestinya lain kali. Dan gembok sih ya. Lain kali udah antar kita ke Priok. Antar Naik ke kapal Priok, nyoba iya. kapal pesiar. Iya. Boleh kita antar ke Pasiar. Memang ruci dia. Dengan kaos beda. Dia pakai ini beda. Beda ya. Tadi apa tanya? Dia agak menyala, kita agak Redup. redup. Dia ada Roh Kudusnya. Jago dia. Jago lah. Udah kita support aja. Tiap minggu lancar di gereja. Tapi ini ada juga yang sama dia. Ada yang Itu family. Family. oh betul. Oh iya iya betul. Oh, family. Boleh udah lumayan. Ketika ku hadapi
Assalamualaikum, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ku menyembah dalam tulus hati, ampiri rasa kasih hanya Bapa. Kekuatanku adalah kehadiran-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Besar anugerah, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Doa maafkan kali. Ya. Langsung aja tuh Doa dulu makan. Kita berdoa makan. Ya. Orang lah. Ya kita ada. Ya, kita doa. Tarik tongkangnya.